Halo semua, selamat datang kembali di Server Coding. Pada seri tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai machine learning, di mana kita akan membuat sistem deteksi halaman website phishing menggunakan algoritma machine learning gradient boosting classifier. Nah, sebetulnya nanti kita akan melakukan banyak train dan testing dari 9 algoritma. Tapi nanti kita akan menentukan algoritma mana yang akan lebih baik untuk digunakan di dalam website deteksi phishing ini. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada daftar isi yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu phishing? Yang kedua, phishing statistik target. Yang ketiga, machine learning. Keempat, 9 model algoritma yang akan kita lakukan testing. Kelima, metodologi penelitian. Keenam, ada sistem evaluasi. Ketujuh, sistem implementasi. Kedelapan, tahapan pembuatan model. Kesembilan, hasil model terbaik. Kesepuluh, convert menjadi format pixel untuk dapat digunakan di dalam pemrograman webnya. Selanjutnya, ke-11, demo model dan aplikasi website. Dan ke-12, penutup. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, sebetulnya sistem ini dibuat untuk memenuhi syarat internship. Nah, teman-teman bisa digunakan sebagai internship 1, 2, ataupun project akhir ya. Karena ini sudah menggunakan machine learning. Oke, apa itu phishing? Phishing merupakan tindakan untuk mendapatkan informasi penting seseorang berupa username, password, dan informasi sensitif lainnya dengan memberikan informasi palsu situs web yang mirip dengan aslinya. Oke, di sini terdapat phishing statistik target. Nah, di dalam tahun bulan April tahun 2021, nah APWG ini mengamati lebih dari 200.000 serangan phishing. Pada Maret 2022, hampir 2 kali lipat menjadi 384,291 serangan phishing. Nah, teman-teman dapat lihat sektor yang paling besar itu di sisi finansial, webmail, dan e-commerce. Nah, itu merupakan target dari hacker atau seorang yang ingin mengambil data pribadi melewati phishing ini. Nah, di sini apa itu machine learning? Nah, machine learning merupakan aplikasi kecerdasan buatan atau AI yang memberikan sistem kemampuan untuk belajar dan belajar secara otomatis, meningkatkan dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, ini berfokus pada pengembangan program komputer yang bisa mengakses data dan menggunakan untuk belajar sendiri. Jadi machine learning ini nantinya dia itu dapat belajar dan terus belajar dengan sendirinya. Nah, kita akan membahas mengenai model algoritma atau 9 model yang akan kita lakukan uji coba dan testing. Yang pertama ada algoritma logistic regression, yang kedua ke Nairs-Bohr, yang ketiga support vector classifier atau super vector machine, yang keempat native Bayes, yang kelima decision tree, 6 random forest, ketujuh gradient boosting, ke-8 catboss, dan ke-9 multi-layer perceptron. Nah, 9 model ini akan kita uji coba, kita train, kita testing, dan kita bandingkan hasilnya. Mana sih algoritma dari ke-9 ini, mana sih algoritma yang lebih baik yang kita akan gunakan di dalam pembuatan atau web development-nya gitu. Nanti kan di dalam web development kita akan mengambil hasil ekstraksi dari algoritma yang kita pilih dengan akurasi yang paling tinggi. Oke, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Nah, teman-teman, di dalam uh, di dalam metodologi penelitian ini tentunya kita yang pertama studi literatur, persiapan data, ekstraksi fitur, processing data, perancangan sistem, implementasi sistem,
uji coba dan hasil analisis, lalu pembuatan laporan. Nah, nantinya teman-teman di sini juga akan didukung dengan laporan, tentunya laporan dan juga buku, karena proyek ini tentunya sudah dibuatkan untuk bukunya. Jadi nanti ada buku tentang pembuatannya secara lengkap, lalu ada juga jurnal dan juga laporan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana alur sistem evaluasi? Nah, sistem evaluasi merupakan sistem yang dirancang sebagai untuk evaluasi sistem produk. Nah, evaluasi terhadap sistem ini dilakukan dengan cara mengevaluasi dataset yang digunakan dalam implementasi sistem. Oke, jadi di dalam alur sistem evaluasi kita dapat lihat itu dari mulai input dataset. Nah, nantinya kita juga akan menggunakan dataset untuk sebagai perantara me-train data pada machine learning. Oke, lalu kita masuk ke dalam bagian fault cross validation. Di sana kita melatih, lalu data algoritma klasifikasi dilakukan optimasi parameter, dibuat model. Nah, ini data ujinya, lalu menghitung akurasinya. Nah, ini iterasi, apakah hasilnya sesuai atau tidak, seperti itu. Jadi jika cross validation, maka dia akan kembali ke atas. Jika hasilnya terdapat hasil gitu ya, maka ini akan dilanjutkan ke dalam selesai untuk pengujian dari algoritmanya. Oke, selanjutnya di sini terdapat sistem implementasi. Nah, sistem implementasi merupakan sistem yang dirancang untuk digunakan dan diimplementasikan dalam melakukan deteksi website phishing. Oke, untuk alurnya sendiri, kita mulai input dataset, lalu kita contohkan satu algoritma yang kita gunakan, gradient boosting, dibuat model, lalu di sebelah kanan itu terdapat input URL. Nah, nantinya dalam halaman website, kita lakukan input URL, lalu kita deteksi, maka secara otomatis sistem akan melakukan ekstraksi fitur ke dalam model. Selanjutnya dia akan menghitung decision function. Nah, itu tuh untuk menentukan apakah itu legitimate atau phishing gitu. Jadi misalkan nanti deteksi bahwa website tersebut merupakan atau URL tersebut merupakan phishing, maka dia akan diidentifikasi sebagai phishing. Sedangkan legitimate dia akan diidentifikasi sebagai URL yang baik untuk digunakan atau diakses seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke tahap 8. Nah, pembuatan model. Lalu bagaimana sih tahapan pembuatan model? Nah, secara singkat itu ya teman-teman. Di sini terdapat import library tahapan awal. Lalu nantinya terdapat dua ya, memuat dataset. Nah, di dalam dataset itu terdiri dari 11.054 data sampel dengan 32 fitur. Nah, fitur itu maksudnya misalnya kan di dalam website itu terdapat long tail, short URL, lalu tahun dari Alexa Ring kayak gitu, teman-teman. Jadi ini merupakan seperti validasi yang nantinya kita lakukan interaksi ya. Jadi kita nanti akan melakukan validasi di dalam 32 fitur ini. Oke, yang ketiga, familiar dengan data dan EDA, Exploratory Data Analysis. Nah, yang keempat, memvisualisasikan data. Yang kelima, memisahkan dataset. Yang keenam, kita akan melakukan membangun dan melatih model. Oke, selanjutnya, ketujuh, membandingkan model. Lalu kita juga akan membuat kesimpulan dari model yang kita testing. Oke, selanjutnya kita ambil contoh seperti ini, hasil model terbaik. Nih, ini merupakan hasil akhirnya teman-teman di mana kita sudah melakukan testing dari semua algoritma. Nah, dengan menggunakan dataset tentunya dari dataset phishing ya teman-teman. Nah,
Teman-teman bisa lihat di dalam tabel tersebut ada machine learning model, di mana gradient boosting classifier itu menempati posisi paling atas untuk deteksi halaman website phishing dengan akurasi 0,974. Jadi itu hampir sempurna ya. Hampir satu gitu, hampir sempurna. Dengan F1 score 0,977 dan recall 0,994, precision sebagai berikut. Nah, di urutan kedua yaitu Catballs Classifier dengan akurasi 0972, F1 0975 dan selanjutnya. Jadi di sini terdapat 9 ya. Dari 0 sampai 8 itu terdapat 9 model, 9 algoritma yang akan kita lakukan uji untuk kemampuan dari akurasi, F1, recall, dan precision. Tapi kita akan mengacu penggunaannya ke dalam akurasi dan F1, teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita lakukan convert ke dalam format pixel. Nah, setelah kita membuat atau menentukan hasil yang akan kita gunakan atau algoritma yang akan kita gunakan, kita akan melakukan convert dari algoritma tersebut atau hasilnya ke dalam format pixel. Karena nantinya kita akan membangun suatu website dengan framework Flux, yaitu framework dari Python. Seperti itu. Nah, nanti format pixel ini model 1.pixel misalnya, dia itu akan digunakan untuk development dari website. Jika kita baca, yaitu library Python Pixel yang mengkonversi hierarki objek Python ke dan dari aliran byte. Nah, khusus Python. Jadi ini merupakan suatu aliran byte gitu ya teman-teman, di dalam konversinya. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap demo, model, dan aplikasi website. Oke, di sini kita akan mencoba mendemokan ini dari modelnya ya. Bagaimana sih kan apa saja gitu yang dibuat. Oke, di sini terdapat kita menggunakan Jupyter teman-teman untuk pembuatan dari modelnya. Nah, Jupyter ini jika teman-teman belum install, silahkan install dulu Jupyter Notebook ya. Oke, pastikan teman-teman sudah menginstal Python tentunya untuk melakukan instalasi dari Jupyter ini. Selanjutnya ini merupakan penjelasan teman-teman bisa memahami sendiri. Lalu di sini juga terdapat import library awal gitu ya. Lalu ini suatu dataset. Nanti dataset ini dari Kaggle, teman-teman. Nah, kita spill dulu untuk datasetnya. Oke, teman-teman nanti bisa download dari sini. Selanjutnya kita bahas secara singkat dulu teman-teman. Nanti kita akan ada sesi di mana kita akan buat scriptnya dari awal. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini data info, di mana ini merupakan fitur yang nantinya akan kita gunakan seperti Google Index, PageRank, Web Traffic, DNS Record, dan yang lainnya ya teman-teman. Oke, nah seperti ini Anchor URL. Selanjutnya kita ke bawah. Oke, nah ini visualisasi data. Teman-teman bisa lihat nih, untuk fiturnya sudah dilakukan ekstrak. Oke, ini juga kita secara singkat dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ke bagian di mana kita menggunakan model ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini, teman-teman, jadi komparasi the model. Nah, asalnya itu sebelum kita lakukan sort, maka hasilnya seperti ini. Logistic regression paling atas, tapi ketika kita lakukan sort atau sorting by akurasi, maka gradient boosting menempati peringkat pertama. Oke, kita lakukan store dari model tersebut. Lalu, nah ini nanti namanya nama .pkl. Nah, ini seperti ini untuk hasil akhir dan kesimpulan. Oke, teman-teman, untuk demo dari websitenya, kita lanjut di video kedua. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.